Lu semua mungkin udah pada tahu, Tuosen itu udah kayak rival abadinya Wang Lin. Dari awal mereka ketemu, dua-duanya nggak pernah akur kayak fans Xiaoyan dan Wang Lin yang nggak mungkin bersatu. Pertarungan mereka bukan cuma soal kekuatan, tapi juga soal takdir, harga diri, dan dendam yang udah mengakar selama ribuan tahun. Setiap kali mereka bertemu, pasti ada darah yang tumpah. Tapi anehnya, di balik semua kebencian itu, ada semacam pengakuan diam bahwa cuma satu sama lain yang bisa benar-benar memahami betapa beratnya jalan yang mereka tempuh. Sampai akhirnya, waktu mereka berdua harus menghadapi klan bulan, sesuatu yang nggak pernah terjadi pun muncul. Dua musuh besar, yang selama ini saling bunuh, malah berdiri di sisi yang sama. Bukan karena mereka berdamai, tapi karena ancaman dari klan bulan jauh lebih besar dari dendam pribadi mereka. Pertempuran antara Wang Lin dan Tuosen benar-benar mengguncang dunia pertempuran dua dewa kuno, yang bahkan membuat ruang dan waktu bergetar, seolah langit sendiri tak sanggup menanggung tekanan kekuatan mereka. Klan bulan, yang telah mempersiapkan perangkap selama ribuan tahun untuk menumbangkan dewa kuno, akhirnya mengerahkan semua senjata pamungkas mereka. Mulai dari mantra pembunuh dewa bulan agung, sayap bulan darah, 9 tengkorak dewa kuno, hingga cairan pembusuk dewa, semuanya dilepaskan dalam satu waktu. Namun, bahkan dengan kekuatan sebesar itu, Wang Lin dan Tuosen bukanlah sosok yang mudah dikalahkan, kayak Xiaoyan. Tuosen menghancurkan sayap darah dan bulan sabit dengan raungan, sementara Wang Lin meski tubuhnya berlumuran darah terus menatap tajam, menunggu celah untuk menyerang. Ledakan dari 9 tengkorak kuno memporak-porandakan ruang, tapi keduanya tetap bertahan. Ketika cairan pembusuk dewa meluap, mengubah langit menjadi lautan darah, keduanya justru menyatukan kekuatan. Wang Lin mengguncang langit dengan mantra kunonya. Ketika dunia lahir, Ordo kuno terbagi menjadi 3. Mantra dewa kuno bintang 8 Void. Kekuatan mereka meledak, memusnahkan seluruh formasi dan artefak klan bulan. Tapi puncak kekacauan datang ketika tulang sisa dewa kuno, jari raksasa milik dewa kuno bintang 9, dipanggil keluar. Sorak ribuan anggota klan bulan menggema. Hancurkan Tuhan. Jari dewa kuno itu turun, menghantam bumi dan langit. Dunia runtuh. Wang Lin dan Tuosen terlempar jauh, dan di sanalah babak selanjutnya dimulai. Setelah lolos dari formasi maut, Wang Lin tahu bahwa Tuosen tidak akan membiarkannya pergi. Luka-lukanya parah, tapi ia malah menggila melahap ribuan anggota klan bulan untuk memulihkan diri. Jeritan bergema di seluruh wilayah bintang klan bulan. Dalam sekejap, 30.000 kultivator lenyap menjadi abu di tangan Wang Lin. Sementara itu, para tetua klan bulan mengaktifkan mantra raksasa imitasi dewa kuno. Tubuh mereka membesar ribuan kaki. Namun, meski mereka meniru kekuatan dewa kuno, tetap saja kalian bukan tandinganku. Raungan Tuosen mengguncang dimensi, menghancurkan tubuh mereka satu persatu. Wang Lin memanfaatkan kekacauan itu untuk melahap roh mereka dan memperkuat dirinya. Tapi Tuosen, yang sadar, langsung menyerangnya dengan mata membara. Kau tidak akan kabur hari ini. Namun Wang Lin sudah siap. Ia membentuk segel, dan dari alisnya muncul 6 bintang berputar, mantra dewa kuno bintang dewa misterius. Pusaran besar terbentuk menyedot kekuatan Tuosen. Dalam benturan itu, Wang Lin menebas menggunakan pedang darah, dan crack, jari telunjuk Tuosen terpotong. Untuk pertama kalinya, darah dewa kuno menetes di langit. Amarah Tuosen meledak, tapi klan bulan tak tinggal diam. Leluhur berambut putih mereka mengorbankan jiwanya, dan sekali lagi memanggil tulang sisa dewa kuno. Jari raksasa itu kembali turun, menabrak Tuosen. Namun, bukannya hancur, Tuosen malah mencoba menyerap tulang dewa kuno itu. Kegilaan yang bahkan membuat Wang Lin terkejut. Tapi melihat peluang, Wang Lin ikut menyerang dengan pedang darah, membelah jari itu menjadi 2. Ledakan besar terjadi, seluruh dunia bergetar, klan bulan lenyap seperti debu. Gelombang kejutnya menelan semua orang. Leluhur klan bulan roboh, para anggota meledak tak bersisa. Wang Lin sendiri hampir hancur, tapi dengan 5 esensi api biru, petir surgawi, karma, hidup mati, dan benar salah, ia menahan kehancuran dan menyatu dengan ruang untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dengan tatapan dingin, ia mengayunkan penembak jiwa, menarik jiwa asal lelaki tua berambut putih itu ke dalam cambuknya. Kemudian tubuhnya menghilang, meninggalkan wilayah bintang klan bulan sambil membawa setengah jari dewa kuno sebagai hasil rampasan. Pertempuran ini bukan hanya perang kekuatan, tapi pertaruhan antara hidup, mati, dan takdir dua dewa kuno. Wang Lin lolos, tapi dunia takkan pernah sama lagi.